pencetan ini. Ini adalah jalan terusan ya, yang kalau ke sana itu ke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel GT Pro Motovlog. Mantap ya. Pada video kali ini kita berada lagi di segmen kondur atau konten dari rumah. Ya, pada video kali ini aku bersama si CB150 lagi di sini. Mau ngapain bang? CB ini mau diapain lagi? Nah, dari yang sebelumnya kan aku sudah melakukan penggantian apa yang harus diganti ya, kayak fluida, cairan dan sebagainya. Nah, pada video kali ini aku mau kebetulan cek dan perbaiki setel ulang di tensionernya ini, karena kebetulan tensionernya ini sedikit lemah sahabat, jadi dia ngukluk atau bunyi kalkun kalau misalkan posisi mesin sedang berjalan. Oke, kita akan coba dulu untuk dengerin suaranya kayak gimana. Nah, di sini aku mau minta tolong dulu kunci ya. Nah, sambil diambilin kuncinya. Nah, ini motor ini kurang lebih sudah sekitar ya di aku ya sekitar 100-an kilometer sejauh ini. Dari yang terakhir tak pakai ganti oli, ganti water radiator dan sebagainya, itu aman motornya. Nah, kita coba dengerin by rekaman ini ya, tapi mungkin nanti nggak terlalu kedengeran, tak dengerin tak kasih footage yang lain karena kebetulan kadang-kadang dia bunyi, kadang-kadang dia enggak. Oke, sorry semutan kabeh iki. Legi pokoknya tangki ini. Ini ya bunyi ini ya. Nah, itu bunyi ngukluk dari tensioner yang sudah kena pada motor Honda CB150 Supra GT dan CBR dan Sonic 150R yang sama bunyinya ngukluk ya. Ngukluk kaya kalkun ya, wis kaya ono. Iki kilometere cek podo kira 24 ya, setingwir. Yes, kono sik, kita lanjut jalan sik. Besok next video kita langsung eksekusi si tension. Mantap. Nah, kurang lebih kayak gitu, jadi sedikit bunyi kalkun. Nah, di sini aku udah siapin alatnya. Nah, alatnya simpel aja, mungkin buat kalian yang yo nggak harus anak motor lah, pasti punya kunci yang kayak gini, kunci T ya, kunci T. Nah, ini T yang berapa? Yang triple ya, T itu triple dari 12, 10 sama 8. Nah, nanti kita pakai yang 8. Terus ada obeng. Nah, ini nantinya digunakan untuk setel tensionernya. Dan satu lagi obeng set. Nah, di sini ada dua. Kenapa? Karena kalau aku pakai yang ini dia cenderung lebih pendek dan lebih kecil, nggak enak ya. Nah, nanti di sini aku ambil mata ini aja yang panjang, yang minus gitu. Nah, selain itu apa? Di sini aku punya sebuah kunci sakti mandraguna. Nah, ini adalah kunci khusus yang mungkin ya bahannya apa ya, rahasia ya. ini kunci yang dipakai untuk nyetel kunci ya, kunci setelan tensionernya. Nah, nanti kita akan lihat juga bagaimana cara pakainya. Nah, nanti di akhir lah kalau misalkan teman-teman butuh ya tak spill cara buatnya dan sebagainya. Tapi intinya kurang lebih pada video kali ini kayak gitu. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita ke proses pembongkaran tensioner CB150 atau mesin K56 nya. Gitu aja, langsung. Oke, kita akan buka pakai kunci 8 dulu di sini. Iki kayaknya kuncinya cilik ya, kurang duwe. Balik. Harusnya pakai ini ya. Kunci, aduh, tekan pora ini. Tekan. Bos, kuncinya ke dalam nggak bisa.
Jadi buat teman-teman yang mau bongkar, tak saranin jangan pakai kunci T ya, tapi pakai kunci apa? Pakai kunci pas ataupun kunci ring. Tapi karena aku kayaknya punya nggak ya? Tolong cekin yang buri. Ono kunci pas. Kunci ring. Agak sulit soal ini kalau yang masuk di sini ya, yang di bagian atas ini sedikit lebih sulit posisinya daripada yang bawah. Oke, kita lihat dulu sekalian ya pembuktian. Apakah dia tensionernya sudah pernah dilakukan pengakalan atau penggantian? Kayak kita perlu cek sih kalau ini. Nah ini ya, kita harus pakai kunci yang kayak gini karena agak sulit kalau pakai kunci T atau kunci triple. Ini kayaknya kelihatannya sih udah pernah dilakukan pengakalan ini ya. Nanti kita juga akan lihat seperti apa yang diakalin, soalnya ini agak rembes oli dikit di sini. Bisa jadi ketika pemasangan kurang kencang ataupun ketika diakali dia ini ya nggak presisi masangnya. Nah ini bang, kenapa bang kok berani nyekel mesinnya yo? Karena belum panas, nek panas ya udah bakal tak bongkar. Ngono toh. Panas bongkar yo bahaya, karena apa? Ya selain bisa melukai tangan Anda, juga nggak bagus ya bongkar ketika panas karena ada sifat muai dari besi itu sendiri. Lumayan kalau kita nggak bisa kira-kira ketika pemasangan misalkan, yo bisa dol nanti. Ini kayak sih nek menurutku udah pernah dilakukan pengakalan ya. Nanti tak liatin seperti apa ini, soalnya agak sulit posisinya ya, tapi lebih sulitan si sumber sih atau Supra GTR itu. Nah dia posisinya benar-benar nyepit sasisnya ya. Nah kalau CB ataupun CB150R, CBR atau CB150R ini cenderung sedikit lebih mudah untuk dilakukan pengakalannya. Karena apa? Nah, kita lihat. Oh, ternyata dia disopak guys. Nih, jadi sopak. Nggak tahu ini. Kita coba cek dulu ya, apakah dia dol atau gimana kok disopak. Enggak sih, agak kencang sih ya. Nanti kita akan buang lah ini, kayaknya nggak perlu juga sih, karena yang paling penting ringnya yang gimana. Oh ini ya, yang paling penting adalah ringnya ya. Nah ring ini nantinya yang sebagai tempat pembatas ya, memberikan celah ataupun gap antara mesin dengan si LAT ini atau lift IC tensioner. Nah ini sebenarnya kencang di dalamnya sini, tetapi ya karena ini mungkin dia di posisi, bisa juga posisi top ya, jadi agak sulit. Oke, langsung aja kita tanpa berlama-lama coba untuk bongkar ini. Waduh, kuncinya kira 6 ya. A few moments later. Oke, kita akan buka dengan T8. Agak sulit ini. Nah ini sorry ya, tadi tak skip, harus pakai impact ternyata untuk buka si matanya ini. Nah di sini di tensioner ini ada ininya ya, ada o-ringnya. Nah o-ring ini juga digunakan sebagai pembatas apa antara oli, karena di sini ada olinya ya di dalamnya. Kalau ketika ini bekerja, dia muncrat olinya masuk ke sini, masuk ke pernya. Nah ini sama persis kayak punya Supra GTR tensionernya, kodenya juga sama ya, kalau nggak salah K56 N01 atau N00. Kalau misalkan di CB ini biasanya kalau nggak K56 ya berarti K15, karena basis bodinya sama kayak CB yang lama, tapi sebenarnya mesinnya kayak CB, CBR, Supra GTR yang baru. Oke, kita akan lepas dulu di sini. Ini sorry ya, nek rada kotor, tapi nanti kita nggak akan taruh di situ alatnya karena yo barang koyong ini neng mesin bahaya nek kotor ya.
kita akan ganti mata ininya dulu. Nah, kita akan congkel dikit untuk ngambil o-ringnya. Jangan sampai sobek, karena nek sobek agak sulit. Nggak ada yang jual soalnya o-ring ini ya, kecuali kamu nyari di bengkel. Nah, itu mungkin akan ada. Kita kayak gini sih. Nah, ini nanti di dalam sana kan ada minus ya, ada baut minus. Nah, itu yang nanti digunakan untuk nyetelnya gitu. Tapi sebelumnya kita akan coba untuk, nah nih kan kayak gini ya. Nanti cara kerjanya dia tuh narik kunci, diketok dia akan buka. Jadi kita akan setel dulu pernya, tapi di sini kita akan bongkar untuk posisinya seperti ini cara bongkarnya ya. Kita cari dulu di sini ada kelingan atau ada snap ring. Kita congkel pelan-pelan. Congkel pelan-pelan itu nantinya sampai dia bisa dilepaskan. Nah, ini sorry agak berisik ya, karena posisi pengambilan video ada di pinggir jalan. Yo, yang penting informasinya tersampaikan gitu aja. Nah, ketika snap ring udah terbuka kayak gini, silahkan disimpan, taruh sini. Nah, ini dia akan terbuka kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini nggak akan jatuh karena dia modelnya terkunci ya di sini ya. Ada kunciannya, nggak mungkin jatuh, jadi aman. Nah, nyetelnya gimana? Nyetelnya gimana? Pernya itu ada di dalam sana ya. Kita akan lepas dulu satu persatu komponennya di sini. Ini ada apa ya? Mika untuk pembatas. Nah, nanti yang disetel adalah di bagian sininya. Kita akan putar aja. Oh, ini hati-hati. Di sini ada ringnya ya, ada ring. Kalau kita nggak hati-hati biasanya bisa terlepas. Kita putar sampai agak kencengan. Nah, nanti kunci ini akan kita gunakan. Oh, tapi dan ini kebesaran ya, kebesaran. Caranya gimana? Kita akan akali dulu ya. Nah, oke, tadi setelah coba diakalin, diperkecil dikit ya, jadi nggak selebar itu. Kita akan coba untuk kencengin ya setelannya. Kemana? Ke kanan. Nah, terus ini nanti kita masukin sini. Walah, kedauan kayak ini. Kurang cilik. Ya, ini tadi dikecilin lagi sedikit karena nggak masuk ya di sini. Nah, ini baru masuk segini. Nah, nanti posisinya kayak gini, dia ngunci sama gerigi yang ada di sini masing-masing. Jadi memang ukurannya harus kecil ya. Ini kurang lebih berapa nih? 1,5 sampai 2 sentian untuk panjangnya, lebarnya sekitar 0,5 senti di sini. Oke, langsung kita kencengin dulu di sini untuk tensionernya. Nah, kalau kekencengan dia akan naik pernya sehingga lompat ya. Pernya biasanya dia lompat, jadi kita nggak boleh kekencengan juga untuk nyetel si tensionernya ini. Nah, dia pernya akan lompat kayak gini. Modelnya dia per pita ya. Kita akan setel lagi. Dan ini benar-benar harus ini ya, tangan kita harus neken, karena kalau kita nggak neken dia akan geser ke atas, dan kalau geser ke atas nanti tutupnya ini dia nggak akan masuk. Oke, kita coba lagi.
Pokoknya digulung terus sampai dia nanti masuk, terus kita coba lepas perlahan. Nah, tapi usahakan posisi penekan bawahnya dia tidak geser dan tetap berada di posisi paling bawah seperti ini. Kalau udah, kita coba akan kencengin lagi di sini sekitar 3 sampai 4 putaran tangan ya. Tambah 1 nggak apa-apa. Nah, terus kita akan pasang ininya. Nah, dia akan nahan. Dia akan nahan dan nggak akan berputar. Nah, langsung aja kita pasang ininya. Terus kita coba untuk melepaskannya nanti setelah kita pasang ring spinya. Pastikan posisinya yang kecil di kecil, besar di besar, karena kalau kebalik dia nggak akan masuk. Nah, posisikan nanti untuk spiringnya dia berada di tengah-tengah, nggak ada di samping, karena kalau di samping takutnya floating, loncat, nanti bisa berabe. Kalau udah kayak gini kita akan lepas aja. Nah, dia akan nonjok secara otomatis. Oke, untuk pemasangan gimana? Pemasangan kita putar lagi sampai benar-benar dia mentok ya. Nanti tinggal kita ketok aja kayak gini. Dia akan otomatis turun. Oke, kita akan kunci dulu di sini. Terus kita akan coba pasang di mesinnya si CB150. Kita akan lap-lap dulu. Jangan lupa ya, ini bagian atas kita kasih ring lagi. Kita pasang ring. Terus kita masukkan tensionernya ke sini. Jadi nanti ketoknya ketika sudah berhasil terpasang. Nah, belum terpasang jangan diketok karena nantinya akan sulit ya. Nah, ini karena mungkin efek sopalan juga yang di bagian atas, dia agak susah ya. Kalau pakai tangan langsung agak susah. Nah, ini juga merupakan pengecekan rugi-rugi ya, melakukan pembelian motor bekas atau motor second. Jadi kalau misalkan kalian beli motor second, terutama yang bermesin tipe mesin DOHC kayak gini, yo harus dicek juga ini nih, apa nih, mesinnya, yo tensionernya. Karena apa? Salah satu kelemahan mesin motor tipe ini di kode mesin ini adalah tensionernya, bener-bener ya nggak banget lah dibandingkan kompetitornya ya. Nah, ini harusnya kencangnya pakai kunci torsi, tapi karena kita nggak punya, ya kita feeling aja, jangan kekencangan ya. Oke, kita akan coba nyalakan dulu. Nah, kenapa bunyi perdesis? Karena di sini kita harus pasang, bautnya hilang. Kita juga harus pasang apa? Ring dan baut penutupnya.
Gimana bedanya? Kira-kira ada perbedaan nggak antara bunyi yang tadi sama sekarang? Sekali lagi kita nyalakan. Pencetan ini. Oke, dia sudah tidak bunyi kalkun lagi. Ya, tolong Riz. Ya, Riz, siap. Oke, jadi kurang lebih untuk proses perbaikannya atau setel ulang tensioner kurang lebihnya seperti itu. Untuk alat dan bahannya tadi udah tak spill ya. Nanti silakan kalau misalkan kalian butuh pengecekan, jadi bisa kalian cek sendiri di rumah. Caranya gimana ya tadi silakan disimak videonya. Jadi kalau misalkan di mesin K56 terus K15 ataupun apapun itu yang bahasanya tensionernya bunyi ngukluk, bunyi kalkun dan bunyi apapun itu, silahkan kamu bisa bongkar, kamu bisa cek dan kamu bisa setel dulu, jangan beli tensioner. Karena kalau beli tensioner harganya yang pertama tidak murah, sekitar ratusan ribu ya kalau nggak salah. Apalagi untuk tipe-tipe yang seperti ini sebenarnya bisa disubstitusi pakai punya Karisma, tapi saya tidak rekomen. Kenapa? Karena ada beda berapa senti yang aku pernah ngukur ya, walaupun itu bisa diakali dengan cara diganjel ring, tapi menurutku ya kalau kita bisa setel selama ini masih originalnya bisa kita setel, kenapa enggak gitu, kenapa kita harus beli barang sesuatu yang sebenarnya kita bisa maksimalkan, masih bisa kita akali lagi. Jadi nggak harus beli, nggak harus nggak harus mengeluarkan uang, tapi kalian bisa melakukan penyetelannya di rumah mandiri, jadi nggak harus ke bengkel. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk prosesnya. Nanti kalau misalkan kedepannya gimana, nanti akan aku kabar lagi tentang progres dan kondisi si CB ini. Ya wes, mungkin untuk video kali ini kayak gitu dulu aja, karena ini kebetulan juga gerimis. Sorry, ini buatnya tadi agak berisik videonya karena di depan rumah ya, dan kebetulan ini hujan. Mungkin kelihatan ya tadi latarnya juga agak basah karena habis hujan malamnya, terus ini paginya gerimis lagi karena juga udah gerimis. Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like karena teman-teman suka video motovlog, review, komen, perbaikan ringan ya, bukan mesin ya. Karena aku belum punya bengkel juga dan tool-toolku belum lengkap, jadi kurang lebih untuk perbaikan ringan yang selama ini aku buat kurang lebih seperti itu. Jangan lupa di like, nah teman-teman suka di komen aja di bawah kalau misalkan ada yang mau tanyakan, dan di subscribe ke channel GT Pro Motovlog apabila teman-teman belum support terus channel ini agar selalu bisa dapat dan terus makin informasi buat teman-teman semua. Mungkin kayak gitu dulu aja, dan sampai jumpa di vlog atau video selanjutnya. Nah, oh iya, terima kasih buat adikku yang sudah membantu ya. Sorry karena tidak on frame, takutnya nanti ono sing hilang karena ini komponennya soalnya kecil-kecil ya. Jadi ya ndelok saya rapopo, nanti nek misalkan udah pro ya bantu. See you on the next video. Bye bye. Boom.